sama-sama belajar. Tema kita pada pagi hari ini kepatuhan dan pengorbanan, Bapak Ibu. Roma pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5, demikian firman Tuhan. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Ayat 8 Bapak Ibu. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ayat 9. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Waktu sekarang dikatakan di sini Bapak Ibu, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat 14 kita sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Banyak hal yang sudah kita pelajari dari Roma pasalnya yang pertama sampai Roma pasalnya yang ke-13 ini. Dan hari ini kita sama-sama mau belajar apa sih arti dari sebuah kepatuhan, apa sih arti dari sebuah pengorbanan. Dan di sini di pasal 13 Paulus menekankan bahwa ketika kita katakan kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, ada standar yang harus kita bangun. Apa itu patuh? Kalau ada namanya patuh berarti ada regulasi. Apa itu regulasi? Ada peraturan. Ada hal yang harus kita taati, ada hal yang harus kita ikuti. Ketika kita diperhadapkan dengan peraturan, dengan segala regulasi yang ada, itu menyakitkan kita. Tetapi ayat 5 dia katakan, perhatikan dari Roma pasal 13 itu ayat 5, dia katakan begini. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Kira-kira pakai helm bagus apa tidak Bapak? Bagus. Kira-kira pakai sepeda motor, pakai lampu sen kanan kiri bagus gak kira-kira? Bagus. Bagus. Tapi adakah di antara kita yang hanya tahu beli motor, tapi untuk merawatnya dia tidak tahu? Lampu sennya nggak ada, kaca spionnya nggak ada, ya toh. Terus lampu apa lagi? Lampu jauhnya nggak ada, dan yang paling parah sudah nunggak pajak dia 10 tahun nih. Padahal ada pemutihan. Tidak mungkin kita hormat kepada Tuhan, tidak mungkin kita takut kepada Tuhan, tidak mungkin kita takut sama gembala kita, tidak mungkin kita takut sama pemimpin kita, kalau tidak kita sadari bahwa di dalam itu ada yang namanya pengorbanan.
Yang mengerti katakan amin. Namun sebaliknya juga, kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita bilang kita takut sama Tuhan, kita bilang kita menyembah Tuhan, tapi salah dikit istri, pak, ya toh? Suami terlambat sedikit, pak. Dan hari ini Paulus di pasal 13 ini mengingatkan, bukan hanya kita sebagai orang percaya kita katakan kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak peduli dengan orang-orang dan sekitar kita. Makanya selalu saya sampaikan, ada yang namanya hukum Tuhan, ada yang namanya hukum sosial, ada yang namanya hukum pemerintah. Gak bisa kita lari dari ketiga hukum ini selama kita masih hidup di planet ini. Dan hari ini kita mau belajar patuh dan berkorban. Dan berkorbannya pun untuk kebaikan kita juga, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nggak pakai helm berkendara, di situ ada apa-apa, kita sebenarnya hati-hati. Tapi ada orang yang nggak hati-hati, kejadian. Dan yang paling parah juga kalau kami di Medan itu, banyak orang yang bawa mobil nggak pakai SIM. Termasuk saya dulu juga, Bapak Ibu. Dan hari ini kita mau bersama-sama belajar bahwa patuh terhadap regulasi itu harus dikerjakan dengan kerelaan, dengan sukacita, dengan apa yang Paulus katakan di ayat 5, itu timbul dari hati nurani kita. Dan yang paling penting, jika tidak ada pengorbanan di dalam hidup, lambat laun kita akan tersisihkan. Karena apa? Kita akan menjadi orang-orang yang biasa. Tidak ada orang yang sukses dalam hidupnya tanpa ada yang dikorbankannya. Tidak ada orang yang berhasil dalam hidupnya tanpa ada yang dikorbankannya. Tidak ada yang menikmati hari tuanya tanpa ditabungnya mulai dari muda. Tidak ada yang dapat dinikmati oleh anak-anaknya tanpa direncanakannya dari awal. Bekerja juga begitu. Bekerja dengan maksimal. Karena apa? Kita tahu anak istri kita, keluarga kita membutuhkan sesuatu. Sesuatu apa? Baik itu kecil, baik itu menengah, baik itu besar, itu semuanya ada dalam perencanaan Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak belajar merencanakannya dengan baik, habis kita. Habis kita, Bapak Ibu. Kebayang gak kalau tidak ada hukum, baik itu pidana perdata maupun tata usaha negara dalam sebuah negara? Kembali kita ke zaman purba, ya kan? Tapi kita bersyukur hari ini, kita berterima kasih hari ini bahwa segala bentuk hidup yang kita jalani, segala perjalanan yang kita lalui, kita harus siap menerima konsekuensi. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi mulai hari ini belajar untuk taat bukan karena takut dihukum. Paham ya maksud saya ya? Lakukan yang baik bukan karena kau takut tidak menerima yang baik, bukan itu. Lakukan yang benar bukan karena takut karena dihukum, tapi lakukan yang benar, lakukan yang baik, lakukan sesuatu yang benar-benar dapat bermanfaat untuk dirimu, dapat memberkati dirimu, dapat memberkati orang lain, karena itu memang timbul dari hati kita. Yang mengerti katakan amin. Timbul dari hati Bapak Ibu. 2 Timotius 3. Hari-hari terakhir, hari-hari yang akan kita lalui bukan semakin
bukan semakin mudah. mudah. Sukar, susah. Kehidupan orang ke depan, balik ayat 2 Pak Bubu, sesudah masa yang sukar yang akan kita lewati, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini mencintai beda dengan mengasihi ya. Mencintai itu semuanya berbicara tentang apa yang untung untuk dirinya, apa yang pokoknya profit untuk dirinya, apa yang sebenarnya ada hasilnya untuk dirinya. Dengan kata lain, egois. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dia katakan apa? Dan menjadi hamba uang. Dikit-dikit, kalau nggak ada cuannya, nggak deh. Orang akan menjadi hamba uang. Uang penting. Nggak ada duit pun setengah mati kita Bapak Ibu. Ini hamba. Pokoknya semua yang dia kerjakan ujung-ujungnya duit. Harus duit. Inilah kehidupan orang Bapak Ibu. Jadi jangan heran. Nah, kalau kita tidak patuh dan berkorban untuk apa yang baik untuk hidup kita, untuk diri kita, habis kita. Selanjutnya dia katakan, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Akan banyak orang-orang yang sombong. Akan banyak orang-orang yang flexing. Makanya timbul gaya elit hidup susah. Gaya elit hidup sulit. Karena apa? Lebih besar pasak daripada tiang. Ini kehidupan orang ke depan. Jadi kalau kita sebagai orang percaya hanya biasa-biasa aja, tidak mau belajar, tidak mau mengasah skill, tidak mau dekat sama Tuhan, habis. Suami-suami, pria-pria, tetap setia ya. Karena kesetiaanmu itulah sebenarnya ibadahmu yang kau bawa sampai mati. Ya Pak John, Mama Yuli, ya, walaupun kadang agak sedikit batuk, ya, jangan pernah lekang cintamu dan waktumu. Ya Pak Bubu. Karena apa? Kecanggihan teknologi, keterbukaan informasi membuat kita lupa siapa diri kita. Dan hari ini yang paling parah, tidak berpikir Panjang. gak mau tahu dia risikonya. Yang penting hajar dulu, perkara di belakang. Sesudah perkara di belakang, tinggal minta maaf, taruh materai 10.000. Dan saya harap kita semua jemaat GSJ El Shaddai Kuta Bali harus berpikir panjang. Tidak akan kecewa Bapak Ibu. Makanya lagu pujian kita melayani, mengasihimu, mengirimmu seumur hidupku. Seumur hidup Bapak Ibu kan tetap ku pegang teguh sampai apa? Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ada upahnya. Percayalah, gak akan sia-sia. Percaya deh Bapak. Amin. Coba bilang percaya, bilang. Perhatikan ayat yang 10 Bapak Ibu. Dari pasal 13 itu. Dia katakan di sini, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Ketika kita mengasihi dengan dasar kasih Kristus, kita akan lihat ketika kita dikecewakan,
ketika kita difitnah, ketika kita diabaikan. Karena kasih Kristus yang kita buat dasarnya. Kasih itu menjadi kegenapan hukum Taurat itu dalam hidup kita. Amin. Tidak ada kasih yang rela berkorban sampai mati di kayu salib hanya untuk orang-orang yang Dia kasih. Yang mengerti katakan amin. Ini dasar kita Bapak Ibu. Walaupun disakiti, dihianati, ditinggalkan, dijelekkan, apapun itu. Seperti di 2 Timotius tadi. Kalau kasih Kristus yang kita buat menjadi senjata terang. Tahu terangnya agak gelap ya? Maka perjalanan hidup kita akan terus terang dan terang terus. Yang terakhir, ketika kita berbicara tentang pengorbanan, pengorbanan adalah bentuk tertinggi dari pemberian diri. Ketika kita bicara tentang pengorbanan, pengorbanan adalah bahasa kasih yang paling penggema dari dalam diri manusia. Kalau kita katakan kita adalah manusia, kita adalah pengikut Kristus, kita adalah orang-orang yang dimenangkan, kita adalah orang-orang yang diselamatkan, kita adalah orang-orang yang ditebus. Gemahkan kasih Kristus itu kemanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya undang kita semua bangkit, sama-sama kita angkat pujian. Kasih yang